Sebelum sempat melarikan diri, udara dingin berhembus dan langsung mengubahnya menjadi patung es. Selamanya terkunci di usia remaja yang paling indah. Bocah selancar air itu berenang dengan gaya dogi yang sangat keren kembali ke pantai. Gelombang udara dingin seperti salju segera menyerbu masuk, menyebabkan dia mati kedinginan di tempat. Melihat udara dingin mencapai bibir pantai, dia segera menarik putrinya dan melarikan diri. Namun setelah itu udara dingin di belakang mereka mengalir deras ke darat. Ini segera menyebar dengan sangat cepat. Ayah dan anak ini adalah karakter utama. Masuk ke dalam truk pickup. Cepat berbalik, tekan pedal gas dengan kuat. Di saat-saat terakhir gelombang udara dingin menyerbu masuk. Dia nyaris lolos dari kejarannya. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Mark kembali menghubungi temannya di Departemen Geofisika. Katanya tebakannya benar, udara dingin sudah memasuki pantai. Baru saja 2 siswa terbunuh karenanya. Gelombang dingin ini mendekati kota. Kecepatannya jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Setelah orang ketika mengetahui situasinya, dia segera melapor kepada atasannya. Tetapi gelombang udara dingin terus mengejarnya. Kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan sebuah mobil. Mark khawatir dan segera menelepon istrinya. Mengatakan sudah terlambat, tidak perlu membawa orang tuamu ke lab. Tapi segera bersembunyi di dapur dan buat api untuk menghangatkan. Kau harus mengenakan pakaian sebanyak mungkin. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa terhindar dari bencana atau tidak. Segera setelah Badan Cuaca Nasional menerima kabar tersebut, segera sadari keseriusan masalahnya, mereka segera menghubungi semua stasiun TV, mengeluarkan peringatan darurat cuaca dingin secara nasional. Direktur Departemen Meteorologi juga diberitahu bahwa dia juga telah menentukan keaslian gelombang dingin tersebut. Direktur berencana mengadakan pertemuan darurat, lakukan tindakan efektif untuk mengatasi terjadinya udara dingin. Sekretaris merekomendasikan untuk berpartisipasi, namun direktur takut kehilangan muka sehingga dia dengan tegas menolak. Dia percaya bahwa ahli meteorologi yang dia temukan jauh lebih baik daripada Mac. Pada saat yang sama, stasiun televisi mengeluarkan pengumuman darurat. Gelombang dingin akan segera mendekat. Setiap orang diminta untuk mengambil tindakan pencegahan. Orang-orang masih bersenang-senang di luar. Mereka semua ketakutan dan bergegas pulang. Mereka bergantian menutup jendela rumah, lalu bersembunyi di rumah dan tidak keluar lagi. Siswa di sekolah tersebut pun langsung dievakuasi. Semua orang kembali ke rumah mereka bersama orang tua mereka. Banyak orang mulai panik. Dengan panik membeli perlengkapan darurat di supermarket. Barang yang tidak terjual puluhan tahun belum juga terjual. Diambil oleh orang-orang dalam beberapa menit. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh akan menjadi komoditas utama. Sementara masyarakat berpacu dengan waktu untuk bersiap menghadapi bencana. Lonceng alarm di kota segera berbunyi. Kecepatan penyebaran udara dingin terlalu cepat. Beberapa saat kemudian tiba di kota pesisir. Masyarakat yang belum sempat mengungsi begitu ketakutan hingga memegang kepala dan melarikan diri. Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Dimanapun udara dingin bertiup. Bahkan gedung setinggi 100 meter pun langsung membeku. Di langit sebuah pesawat penumpang hendak mendarat. Lalu dia tidak sengaja tersesat di tengah gelombang dingin. Sayangnya sudah terlambat, pesawat yang dibekukan tersebut langsung kehilangan momentum. Badan pesawat bergetar hebat, baris berikutnya pesawat jatuh ke tanah. Ledakan dahsyat segera terjadi. Kecepatan penetrasi udara dingin jelas jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Banyak orang bergegas membeli barang langsung dari supermarket. Belum sampai rumah, udara dingin bertiup masuk. Orang hanya bisa mendobrak pintu kaca di luar. Namun sang induk semang tidak berani membuka pintu. Yang bisa kulakukan hanyalah berdiam diri dan menyaksikan orang-orang mati kedinginan di luar. Sang induk semang akhirnya menyalakan musik. Tapi dia baru saja meneguk anggur yang berumur 52 tahun. Udara dingin tak kenal ampun. Menembus langsung melalui celah di pintu. Hal ini juga menunjukkan bahwa berdiam diri di rumah saja tidak 100% aman. Tapi kemungkinan mati kedinginan jika berada di luar pasti lebih dari 100%. Sang induk semang juga diusir dengan kejam sambil memutar musik. Ibu bertopi ini tidak percaya dengan peringatan tersebut. Ada ruang bawah tanah yang tidak bisa dihuni di dalam rumah. Ingin membawa anaknya dan mencoba melarikan diri dengan mobil lagi. Alhasil, dia hanya memasukkan kopernya ke dalam mobil. Gelombang udara dingin langsung menerpa mereka. Hasilnya tidak perlu dikatakan. Ibu dan anak itu langsung dibekukan menjadi batu. Saat ini, Mark dan putrinya masih berlari panik. Udara dingin masih mengejar mereka sepanjang perjalanan. Untungnya mereka akhirnya mencapai stasiun cuaca.
Segera setelah dia masuk dengan putrinya, aliran udara dingin di belakang segera menyapu, meliputi seluruh laboratorium. Untungnya laboratorium stasiun cuaca terletak di area bawah tanah, dapat sepenuhnya menahan hawa dingin, dan juga memiliki asisten cantik berambut pirang yang merawat mereka dengan baik. Hidup juga seperti sangat bahagia. Mereka sama sekali tidak perlu khawatir dengan musim dingin ini. Data pengawasan menunjukkan suhu luar ruangan sudah turun hingga minus 90 derajat. Mark segera menelepon istrinya untuk memastikan keadaannya. Sang istri pun mengajak orang tuanya bersembunyi di dalam rumah. Tutup juga seluruh jendela dan pintu depan. Semua pakaian yang bisa dipakai di dalam ruangan sudah dipakai. Rumah mereka tidak memiliki tempat berlindung. Namun aura sang tokoh utama tentu saja sangat hangat. Padahal rumah mereka diselimuti udara dingin. Seluruh keluarga masih aman dan sehat. Saat berbicara, sinyalnya tiba-tiba terputus. Setelah menutup telepon, teriakan minta tolong seorang gadis terdengar dari pintu. Sang istri tidak tahan. Dia berbaik hati membiarkan gadis itu masuk. Namun gadis itu menderita asma parah. Ditambah radang dingin di sekujur tubuhnya. Menghadapi bencana dahsyat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, gadis itu berhenti bernapas. Melalui komputer, lubang di lapisan ozon ditemukan. Setelah itu, masih banyak gelombang dingin yang terus datang. Jika tidak ada tindakan yang diambil untuk mengisi kesenjangan tersebut, seluruh bumi memasuki zaman es dalam beberapa hari ke depan. Namun dia segera menemukan solusinya. Jadi dia menghubungi Direktur Departemen Meteorologi lagi. Bantu dia melaksanakan rencananya. Tapi direkturnya sangat sombong. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya perlu menjaga keluarganya dengan baik. Timnya menemukan cara untuk menyelesaikannya. Mereka bersiap untuk bergerak menuju pusat front dingin. Melepaskan 300 balon udara yang mengandung bahan kimia. Tunggu hingga balon udara naik hingga ketinggian tertentu. Kemudian gunakan pesawat peluncur roket untuk meledakkan balon. Suhu tinggi yang dihasilkan oleh ledakan akan mencegah penyebaran udara dingin. Setelah diberitahu, dia langsung keberatan. Berpikir bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan mengikuti alam. Selesaikan masalah pada sumbernya, tidak melawan alam. Ini hanya akan menghentikan gelombang dingin untuk sementara. Namun hal itu tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Jika gelombang dingin menumpuk, gelombang itu akan pecah lagi. Kemudian menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Menghadapi kecurigaan direktur, dia merasa sangat malu dan tidak ingin terus berbicara dengannya. Karena ini adalah rencana solusi dari ilmuwan paling berbakat di negeri ini. Bagaimana kesalahan bisa terjadi? Seperti melihat landak yang kusut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dapat meminta asistennya untuk terus memantau front dingin. Direktur segera menghubungi tentara, bersiap untuk melaksanakan rencana tersebut. Dia ingin menggunakan balon udara untuk membakar semua udara dingin. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Aliran udara dingin tidak menuruti perintah direktur. Rencana tersebut belum dilaksanakan. Asisten Mark segera mengetahui bahwa udara dingin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kemudian bertabrakan dengan aliran udara lain. Tiba-tiba berubah arah di Samudra Pasifik dan mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Bahaya baru segera muncul.